Jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak Stephen, agamamu apa? Saya akan tanya, you siapa? Kalau saudara orang pemerintahan, saya bilang agama saya Kristen. Tapi kalau saudara orang percaya, saya akan bilang saya nggak punya agama. Kalau saudara memperhatikan kembali Yohanes 14 tadi, dalam ayat yang ke-23, secara khusus Yesus berkata, inilah yang menjadi alasan kenapa Tuhan menuntut saudara menjaga hidupmu, dan khususnya memastikan tubuhmu ada dalam kekudusannya. Karena Yesus berkata, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan perhatikan, dan kami. Siapa kami di sini? Yesus dan Bapa. Sang firman dan Bapa akan datang kepadanya, datang kepada orang yang mengasihi Tuhan tadi, dan diam bersama-sama dengan dia. Katakan, dalam tubuhku ini ada Bapa, ada Sang Firman, ada Roh Kudus yang berdiam di sini. Keberadaan dari Bapa, Firman, dan Roh dalam hidupmu menjadikan saudara menjadi baitnya yang kudus. Memposisikan saudara untuk memiliki posisi. Untuk menjadi saksi dari kuasa kebangkitannya. Dan karena keberadaan dari Bapa, Firman, dan Roh itulah, saudara memiliki eksusia. Ada kuasa yang menetap dalam hidup kita. Saya punya anak, katakanlah saya raja. Saya memiliki kerajaan, saya punya anak. Anak saya disebut anak raja. Dia punya kekuasaan yang sama kayak bapaknya dalam batasan-batasan tertentu. Sampai kapan? Ya sampai kerajaan itu masih terus ada. Selama kerajaan itu ada, anak saya akan tetap punya kuasa. Punya kekuasaan yang sifatnya melekat. Karena ini kelahiran, ini anak saya, anak kandung saya. Maka otomatis dia menjadi pangeran. Otomatis menjadi putri kalau yang cewek. Kan gitu, prince and princess. Sampai kapan? Ya sampai kerajaan itu hilang. Nah masalahnya Bapak kita di sorga juga adalah raja. Dan kita adalah anaknya. Jadi kita mewarisi kekuasaan dan otoritas dari Bapak kita. Nah masalahnya kerajaan Bapak kita itu untuk selama-lamanya. Artinya selalu ada kekuasaan yang melekat dalam hidupmu seumur hidupmu. Percayalah. Belajarlah menerima, belajarlah percaya. Lihat dalam imajinasimu bahwa engkau bukan orang biasa. Oh come on. Saya ulangi, engkau bukan orang biasa. Alkitab menegaskan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku. Lihat dirimu, engkau bukan jemaat biasa. Engkau diperlengkapi dengan kuasa. Engkau diberi otoritas untuk menjadi saksi. Itulah dirimu. Bukan karena saudara sudah sekolah teologi, jadi saudara harus bersaksi. No. Yang disaksikan juga bukan bikin orang jadi Kristen. Yang disaksikan adalah kebangkitan Kristus. Yang disaksikan adalah realita kerajaan. Apa tujuannya? Orang lain hidup kayak saudara. Tapi pastikan saudara terhubung dengan realitas sorga. Pastikan saudara menjalani jalan Tuhan. Nah jalan Tuhan itu tidak ada kaitannya dengan agama Kristen. Agama Kristen mengkait-kaitkan diri dengan jalan Tuhan, iya. Tapi jalan Tuhan tidak pernah melahirkan agama. Agama yang belajar ikuti atau belajar mengkaitkan diri dengan jalan Tuhan, yes. Tapi kalau jalan Tuhan sama sekali nggak pernah punya niat melahirkan agama. Jadi kalau saudara tanya sama saya,
Pak Stephen, agamamu apa? Saya akan tanya, you siapa? Kalau saudara orang pemerintahan, saya bilang agama saya Kristen. Tapi kalau saudara orang percaya, saya akan bilang saya nggak punya agama. Bingung-bingung deh. Tapi saya punya persekutuan. Saya punya hubungan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ketemu sama orang-orang pemerintahan, orang tanya, Bapak agamanya apa? Ya saya jawab, agama saya Kristen. Kan di Indonesia nggak boleh nggak punya agama. Jadi ya oke lah, sekedar KTP doang, agama saya Kristen. Tapi di antara orang-orang yang tahu firman, saya akan bilang, saya nggak punya agama dan you nggak boleh punya agama. You tidak boleh dikuasai agama. Tapi you harus punya keterhubungan dengan realita kerajaan itu. Karena pada dasarnya Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk bikin agama. Karena ketika saudara punya keterhubungan dengan realitas sorga, saudara akan mendapati hatimu yang mencintai Tuhan akan membuat saudara mentaati setiap arahan Tuhan. Dan setiap perintah yang Tuhan beri akan mengundang, katakan mengundang, Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus itu untuk diam dalam diriku. Sebagaimana para murid mengalami terobosan hebat dalam kitab Kisah Para Rasul, saya berdoa, saya deklarasikan hidupmu. Engkau akan alami rentetan terobosan ilahi. Akan ada banyak penyingkapan firman terjadi dalam hidupmu. Engkau alami rentetan terobosan dan perubahan. Ada kemajuan demi kemajuan yang membuat engkau menjadi baitnya yang kudus. Membuat engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau bukan orang biasa lagi. Engkau adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan terjadilah.